Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Ayu Bestari, perwakilan dari kelompok 4. Di sini kita akan mempelajari tentang mitokondria, yang mana dimulai dari tubuh kita. Tubuh kita tentunya memerlukan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Apapun itu aktivitasnya, pasti kita memerlukan energi. Dari kita tidur, berolahraga, dan aktivitas lain-lainnya. Apakah bentuk dari energi yang ada dalam tubuh kita? Energi dalam tubuh kita itu berupa ATP atau adenosin trifosfat. Nah, adenosin trifosfat ini berguna untuk mengganti sel-sel yang rusak, memompa jantung, dan sebagai energi untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Pertanyaannya, dari manakah ATP ini berasal? Apakah ATP ini muncul begitu saja di dalam tubuh kita? Tentunya tidak. Jadi ATP ini untuk menghasilkan suatu energi, dia melalui sebuah proses yang dinamakan dengan respirasi sel. Respirasi sel ini nantinya akan berlangsung di sebuah organel sel yang dinamakan dengan mitokondria. Nah, di video kali ini kita akan memfokuskan pembahasan tentang mitokondria. Pastinya teman-teman sangat penasaran dengan apa itu mitokondria. Kita akan melanjutkan dengan struktur mitokondria. Mitokondria ini dilapisi dengan dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam, yang tersusun dari fosfolipid bilayer. Membran luar ini berfungsi untuk membantu proses biosintesis pada jaringan tubuh makhluk hidup, dan membran dalam ini membantu pembuatan energi pada jaringan tubuh. Selanjutnya ada krista. Krista ini merupakan lekukan-lekukan pada membran dalam mitokondria. Selanjutnya ada ruang antar membran. Ruang antar membran ini yaitu ruangan yang berada di antara membran dalam dan membran luar. Selanjutnya yaitu ada matriks. Matriks ini berfungsi untuk menyimpan bagian-bagian penting seperti DNA dan ribosom serta ion-ion penting lainnya. Di dalam mitokondria terdapat beberapa enzim yang berperan di dalam kegiatan sel. Enzim ini terletak di beberapa lokasi, yaitu selaput luar, ruang antar membran, selaput dalam, dan matriks. Enzim-enzim di selaput luar yaitu enzim yang pertama yaitu monoamin oksidase, yang kedua kinurenin hidroksilase, yang ketiga tiokinase, dan yang keempat reduktase. Lalu pada ruang antar membran terdapat dua enzim, yaitu adenilatkinase dan nukleosida difosfokinase. Pada selaput dalam terdapat enzim dehidrogenase suksinat, lalu dehidrogenase asam keto, dehidrogenase D-beta hidroksibutirat, dan yang terakhir transferase asam lemak karnitin. Lalu pada bagian terakhir yaitu matriks, terdapat enzim dehidrogenase pirufat, dehidrogenase isositrat, sintetase sitrat, fumarase, dehidrogenase malat, akonitase, dan yang terakhir dehidrogenase glutamat. Baiklah, kita akan melanjutkan dengan proses oksidasi. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis adalah proses perubahan satu glukosa menjadi dua asam pirufat. Glikolisis ini terjadi di dalam sitosol. Glikolisis ini yaitu yang dimulai dari yang pertama adalah glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat
nanti di sini akan membutuhkan ATP, akan diubah menjadi ADP. Dan glukosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat, akan diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Pada proses fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat ini juga membutuhkan ATP dan diubah menjadi ADP. Kemudian fruktosa 1,6 difosfat akan terbelah menjadi gliseral dehida 3 dan di sini dihidroksi aseton fosfat. Kemudian pada gliseral dehida 3 ini nanti akan terpecah menjadi asam 1,3 difosfoglycerol dan membutuhkan NADH dan diubah menjadi NADH. Kemudian dipecah lagi menjadi asam 3 fosfogliserat. Kemudian di sini membutuhkan ADP dan berubah menjadi ATP. Kemudian dipecah lagi menjadi asam 2 fosfogliserat dan dipecah menjadi fosfoenol pirufat dan diubah menjadi asam pirufat. Di sini membutuhkan ADP yang nanti akan diubah menjadi ATP. Pada dihidroksi aseton fosfat ini akan mengalami perubahan yang reversible atau bolak-balik, di mana gliserol ini nanti dihidroksi aseton ini nanti akan berubah menjadi gliserol dan akan mengalami pemecahan yang sama dengan yang di sebelah sini. Hasil dari glikolisis ini berupa asam pirufat yang nanti akan dibawa ke tahap selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini merupakan langkah kedua dari respirasi aerob. Inti dari dekarboksilasi oksidatif ini merupakan asam pirufat nantinya akan diubah menjadi asetil koenzim A, di mana menghasilkan NADH yang berasal dari bahan NAD+, dan mengeluarkan CO2 dari tubuh, kemudian membutuhkan koenzim A untuk menghasilkan asetil koenzim A. Nah, jadi satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Maka, satu molekul glukosa menyebabkan 2 kali proses dekarboksilasi. Jadi, didapat hasilnya yaitu 2 NADH dan 2 asetil koenzim A. Kita lanjutkan dengan siklus Krebs. Siklus Krebs ini merupakan langkah ketiga dari respirasi aerob yang mengubah asetil koenzim A, hasil dari dekarboksilasi oksidatif tadi, diolah lebih lanjut untuk menghasilkan energi yang berbentuk ATP, NADH, dan FADH. FADH2. Asetil koenzim A ini nanti akan bergabung dengan oksaloasetat yang akan berubah menjadi asam sitrat dan diubah lagi menjadi isositrat, kemudian berubah menjadi alfa ketoglutarat. Di sini menghasilkan NADH
dan berubah lagi menjadi suksinat dan akan menghasilkan NADH dan ATP, kemudian berubah menjadi fumarat dan menghasilkan FADH, FADH2 dan berubah jadi malat dan kembali menjadi oksaloasetat dan menghasilkan NADH. Karena glikolisis tadi menghasilkan dua aset, karena glikolisis tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang transfer elektron. Nah, di sini transfer elektron itu yang dibutuhkan adalah H2O atau dan energi atau dalam proses ini energi yang dibutuhkan itu yaitu adenosin trifosfat. Nah, hasil pada respirasi sebelumnya itu ADH dan DH2. Nah, pada rantai transfer elektron yang penting ada juga molekul-molekul lain, molekul khusus seperti koenzim A, sulfoprotein, dan pada NADH reaksinya yaitu NAD2O ditambah ATP. Tetapi, berapakah untuk masing-masing jumlah dari molekul ini? Dari molekul semua ini. Nah, ini kita tetapkan di mana kita akan menggunakan 10 untuk menghasilkan dari ATP ini. Nah, kita akan menggunakan H2O, maka akan dihasilkan 30 ATP. Sehingga garis besarnya N akan menghasilkan 3 ATP. Selanjutnya, transfer elektron pada FADH. Pada FADH dan ADH. Tapi di sini akan menjadi atau menghasilkan H2O, kemudian akan menghasilkan ATP. Tetapi di sini yang ternyata molekul glukosa ternyata setelah melewati proses dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs ternyata hanya menghasilkan 2 FADH. Nah,
Jadi, silakan saja semuanya menjadi 2 FADH dan 2 sehingga ATP-nya 4. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa FADH2 itu akan menghasilkan energi ATP-nya itu sebesar 2. Nah, jadi bisa menghasilkan transport elektron yaitu O dan seperti yang dibutuhkan oleh transport elektron. Nah, jadi inilah siklus yang singkat mengenai transport elektron. Saya akan menjelaskan perbedaan DNA mitokondria dan DNA inti. Nah, yang pertama adalah letak, di mana DNA mitokondria ini terletak di dalam mitokondria. Nah, DNA ini terletak di dalam matriks mitokondria, berdekatan dengan membran di dalam mitokondria, yang tempatnya berlangsung reaksi fosforilasi oksidatif yang menghasilkan radikal oksigen dan sebagai produk samping. Nah, yang kedua adalah DNA inti, di mana DNA ini terletak di dalam inti sel. Di dalam inti sel. Nah, yang kedua adalah laju mutasi yang lebih cepat, di mana laju mutasi mitokondria ini lebih tinggi 10 sampai 17 kali dibandingkan DNA inti. Nah, yang ketiga adalah jumlahnya lebih banyak dan ukuran genom lebih kecil, di mana mitokondria ini mempunyai lebih banyak dibandingkan DNA inti. Nah, sedangkan ukuran genom DNA mitokondria ini lebih kecil dibandingkan DNA inti. Yang keempat adalah hanya diwariskan dari ibu. Nah, DNA mitokondria ini diwariskan dari ibu. Sedangkan DNA inti ini diwariskan dari kedua orang tua. Nah, pada saat pembelahan sel sperma hanya berfungsi pada materi genetik saja, sedangkan bagian-bagian sel sperma lainnya tidak, sehingga DNA mitokondria pada anak hanya dari ibu. Yang kelima adalah banyaknya lingkaran dan sirkular bentuknya, di mana DNA mitokondria ini berbentuk lingkaran, berpilin ganda, sirkular, dan tidak terlindungi membran. Nah, berbeda dengan DNA inti, di mana DNA inti ini berbentuk panjang, tidak sirkular, dan double helix. Pada saat membelah, sel berbentuk kromosom. Dan yang terakhir adalah haploid, di mana DNA mitokondria ini bersifat haploid. Baiklah, hanya ini video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.